Ini adalah This is dari Kriptomologi episode ke-32. Stay tune. Oke guys, sekarang kita masuk ke This is dari Kriptomologi, di mana hari ini kita akan ngomongin tentang cryptocurrency, baik itu Bitcoin, Ethereum maupun altcoin lainnya. Dan juga sebelum gue mulai, teman-teman ya, gue mau ingetin dulu kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalau misalnya kalian ditawarin atau disuruh transfer, ya itu kalian jangan transfer karena itu adalah penipu. Nah teman-teman, hari ini kita ngomongin tentang kripto nih ya. Jadi kalau misalnya kita tahu dari minggu lalu kripto tuh mulai terkoreksi ya. Cuman ya sekarang kan itu kan sudah masuk ke cycle Desember, yang mana Desembernya sudah mid Desember teman-teman, di tanggal 15 yang mana di tanggal 16 ya teman-teman, di mana video ini akan diupload. Itu biasanya Bitcoin itu mengalami spike teman-teman, atau kenaikan ya, kalau misalnya kita lihat cycle per cycle-nya. Nah, dan juga didorong lagi nanti banyak news-news yang keluar nih nanti teman-teman ya, tentang tapering lah ya, karena kita tahu sendiri US itu inflasinya sudah masuk ke kategori tinggi banget ya, 6,8% ya, itu tertinggi setelah berapa puluh tahun lah ya, 40 tahun kalau nggak salah saya baca gitu. Dan itu juga pasti mempengaruhi supply and demand dari Bitcoin ya. Jadi kita lihat aja kalau misal dari price actionnya seperti apa nanti, market cap-nya juga bagaimana, itu juga sudah terlihat ya, tergambar nanti dia bakal seperti apa, dan nanti kira-kira strategi apa yang bisa kita gunakan untuk crypto market ini teman-teman ya. Nanti kita akan bahas semua, tapi gue seperti biasa bahasnya di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan berinteraksi dengan chart. So langsung aja kita ke monitor yuk teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan seperti biasa karena hari ini kita akan bahas tentang kripto ya. Jadi gue menggunakan charting tools tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa kripto dan juga saham secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian boleh cek, tinggal daftar aja di id.tradingview.com ya. Kemudian kalian tinggal sign up free gratis. Ketika kalian sudah sign up, kalian langsung pergi aja ke chart ya ke kolom chartnya. Habis itu nanti kalian bisa menikmati fitur-fitur gratisnya dari TradingView ini yang sudah cukup oke sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian butuh fitur yang lebih banyak dan lebih lengkap lagi, kalian bisa coba yang pro-nya. Untuk yang pro-nya kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah ya, untuk daftar TradingView yang pro, oke? Dan untuk beli ya, kalian percaya sama saya, TradingView yang pro itu worth it banget untuk kalian beli ya. Jadi kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah, oke? Nah di depan kalian ini, karena kita akan ngomongin tentang kripto teman-teman ya, gue seperti biasa akan mulai dari market cap-nya dulu ya. Tapi sebelumnya gue mau ngejelasin dulu tentang kripto secara garis besar ya, selama beberapa waktu lalu yang kita sudah lewatin ya. Kripto itu memang terkoreksi teman-teman ya, dari beberapa minggu ke belakang ya, itu memang sudah terkoreksi terus sampai sempat nyentuh di market cap-nya itu di level 2 triliun ya. Itu udah lumayan jatuh banget ya teman-teman. Bahkan sampai 1,8 ya. 1,8 triliun loh ya, 1,8 triliun tuh dia jebol ya. Dan sekarang dia mulai merangkak naik nih, dan nanti kita akan bahas juga tentang cycle teman-teman ya. Jadi gue hari ini akan banyak ngebahas tentang yang namanya cycle di bulan Desember ini, yang penting menurut gue, dan nggak ada salahnya juga kalian perhatiin ya. Oke, dari market cap-nya dulu teman-teman. Sekarang dia berada di level 2,196 atau 2,2 T lah ya, kurang lebih 2,2 triliun. Dan kalau misalnya dilihat dari dari price-nya teman-teman ya, ini kalau misalnya sebentar nih gua ganti dulu sebentar indikatornya, ini gua tambahin ini deh, stokastik dulu ya biar enak. Nah, seperti ini sebentar. Oke, nah seperti ini. Oke, kalau dilihat dari price-nya teman-teman ya, dia mengalami divergence ya, bullish divergence seperti ini. Dia bikin lower low, tapi di oscillatornya itu dia bikin higher low seperti ini ya. Ini pertanda baik, ini ada momentum mau naik ke atas ya, seperti itu. Jadi memang dia sudah terkoreksi, tapi dia sudah masuk ke area demand-nya nih ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, ini yang gue gandangin warna hijau, ini area demand dari market cap-nya si crypto ya. Dan di area demand ini dia muncul yang namanya divergence, bullish divergence, yang mana itu bagus ya. Dia juga sudah bergerak di atas garis nolnya atau garis netralnya, yang mana tendensinya tetap bullish ya. Tetapi yang jadi satu masalah itu adalah power bullishnya di setiap candle belum muncul ya. Jadi itu yang kita tunggu sekarang ya. Mungkin besok ya, begitu video diupload tanggal 16, mudah-mudahan mulai ada pergerakan ya. Karena memang di tanggal 15 hari ini, tepatnya di jam 2 malam nanti waktu Indonesia bagian barat ya. Sorry, berarti masuknya tanggal ke besok ya kalau gitu ya. Besok tanggal 16 ya, 16 jam 2 pagi itu ada berita sebenarnya
ya tentang si The Fed ya yang mau ngeluarin tentang kebijakan tapering atau segala macam ya, yang dipicunya tuh gara-gara inflasi US gitu lah ya, dan itu mungkin bisa mempengaruhi market cap dari si kripto. Jadi nanti kita lihat aja. Yang pasti dalam waktu dekat akan terjadi pergerakan ya. Mungkin begitu video ini diupload sudah terjadi pergerakan yang cukup lumayan gitu loh ya. Dan itu ya tendensinya kalau menurut price sih masih bisa ke atas teman-teman ya, tetapi perhatikan kalau dia jebol ke bawah. Nah kemudian dari volumenya teman-teman, ini ada yang menarik sekali dari volumenya. Kalian bisa lihat ya, volumenya ini luar biasa banget ya. Volumenya luar biasa banget, dia itu bentar ini saya pindahin ke ke bawah. Move to new panel below. Oke. Nah, kalian lihat ya, ada duit masuk nih 2 hari ini gede banget ya. Ini saya nggak tahu ya ini error atau apa ya. Yang pasti ini parah, volumenya parah banget. Ada 2 volume yang mencurigakan seperti ini dengan candle yang nggak terlalu besar gitu. Nah ini apa artinya saya juga nggak tahu ya. Yang pasti ini harus diperhatikan nih di area sini ya. Ada bullish divergence, ada candle volume seperti ini ya. Jadi ini harus diperhatikan. Dan kemudian sekarang market cap yang keduanya ya, yang altcoinnya yang di luar Bitcoin ya. Yang altcoin ini. Nah sama yang di altcoin ini juga kurang lebih sama ya teman-teman ya. Dia itu sekarang sudah masuk ke area demand-nya di sebelah sini ya, ini area demand-nya. Dia sudah masuk juga, terbentuk divergence juga, bullish divergence sama ya, kurang lebih sama ya. Dan juga pattern-nya ini yang terbentuk adalah falling wedge seperti ini, yang mana ini bisa ada tendensi untuk dia break ke atas gitu loh ya. Jadi untuk market cap-nya seperti itu, positif sekali untuk cryptocurrency market cap-nya masih banyak tendensi ke atas dengan volume yang mencurigakan sebenarnya ya. Jadi ini kita juga harus perhatikan daerah-daerah sini ya. Oke, itu untuk market cap-nya. Sekarang kita langsung ke Bitcoin-nya. Oke, sebentar sebelum ke Bitcoin-nya gue mau ngasih tentang cycle-nya tadi ya. Jadi kalau berbicara tentang cycle teman-teman, kalian perhatiin aja ya. Ini gue cuma mau ngasih contoh cycle Bitcoin yang terjadi di tahun 2020. Nah, ini tahun 2020 teman-teman ya, bulan Desember. Kalau misalnya kita lihat, dia mulai kenaikan itu dari tanggal kurang lebih itu 15, kemudian di tanggal 20-an ya, 21 ya, 21 sampai 25 dia mulai merangkak terus naik ke atas. Ini kalau misalnya kalian belajar tentang financial astrology, ini 21 Desember itu adalah ingress teman-teman ya. Sun ingress dari dari Sagittarius itu menuju ke Capricorn ya. Jadi Sun masuk ke Capricorn itu tanggal 21 ya. Jadi ini tampaknya Sun masuk ke Capricorn ini menunjukkan adanya tendensi atau tekanan untuk ke bullish gitu ya. Dan ditandai juga dari tahun 2019 teman-teman ya. Nah ini 2019 nih sekarang yang Desember ya. Kita lihat 2019 Desember itu juga mulanya tanggal kira-kira ya tanggal 20-an ya. 20-an itu dia bikin low ya. Kemudian dia ditarik lagi ke atas mulai dari tanggal bulan Januari mulai ditarik ke atas gitu loh ya, dari market cap-nya. Ya ini juga menandakan di bulan Desember ini bisa menjadi low-nya teman-teman ya, bisa menjadi low-nya, bikin bottoming di tanggal begitu saat masuk ke Capricorn-nya dia bisa ke atas gitu loh ya. Jadi perhatikan tanggal-tanggal sekitaran 21 sampai 25 Desember ya, itu teman-teman ya. Itu untuk bottoming-nya seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita ke Bitcoin aja ya, langsung ke koinnya. Yang pertama Bitcoin, BTC. Dari Bitcoin saya bahas dari daily-nya dulu teman-teman ya. Daily-nya juga di sini di Bitcoin itu dia sempat nyentuh ke 42.000, luar biasa sekali ya. Kemudian dia ditarik ke atas, sekarang dia lagi mau bikin mau bikin yang namanya bottoming juga yang mana nanti dia menunjukkan adanya tendensi atau tekanan ke atas nih ya. Dari divergence-nya juga dia terbentuk divergence sama teman-teman ya. Dia terbentuk divergence juga, bullish divergence ya. Volumenya belum ada yang signifikan, cuman di sini volume paling signifikannya adalah di candle yang ini ya. Ini kalau misalnya kita gambarin ya seperti ini kurang lebih ya. Nah, kayak begini. Ini selama di dalam masih range ini sih ya dia masih bergerak di sini-sini aja ya, kecuali dia sudah bergerak keluar dari range ini, nge-break ke atas ini, dia bisa jadi ke atas sekali ya. Tapi sekali lagi yang di sini yang menarik adalah cycle-nya ya. Kalau misalnya kalian perhatiin lagi tanggal Desember ya, tanggal 20 Desember tanggal 15 ya, mulai dari tanggal 15 aja udah mengalami kenaikan ya. Kalau Bitcoin itu justru mulai dari tanggal 12 pun itu sudah mengalami kenaikan ya. Tapi di tanggal 15 ini mulai signifikan ya. Berarti 16 nih dia breakout ke atas. Ya kita lihat aja besok dia ada breakout atau enggak ya. Mudah-mudahan kalau misalnya sama besok 16 dia bisa breakout titik ini teman-teman ya. Titik ini bisa di breakout sama dia ke atas ya, di level sekitar 51.000-nya di break ke atas. Itu menjadi sesuatu yang bagus, bisa jadi konfirmator juga untuk kita masuk ke kripto lagi gitu loh.
Nah, di tahun 2019 juga kalau misalnya kita perhatiin ya teman-teman ya, ini juga sama ya di tanggal 15-an ini dia bottoming ya. 15 sampai 17 tuh dia bottoming, kemudian 18 mulai ada tension bullish masuk, di candlenya sudah mulai berubah dan itu mulai nahan, dia bisa ke atas ya. Jadi sebenarnya saya juga cuma nunggu di Bitcoin itu adalah ada satu candle dengan tension yang besar sekali ke atas ya. Jadi dia memiliki muatan impulsif bullish yang sangat besar ke atas. Itu yang bisa dijadikan patokan, oke? Itu untuk Bitcoin seperti itu. Sekarang kita Ethereum, kita lihat. Ethereum dia sudah kena di exponential moving average 90-nya ya, dan kemudian dia sudah breakout. Yang kalau Ethereum ini agak-agak lumayan ekstrim ya. Kalau misalnya kita lihat dia breakout 4000-nya sudah di break ke bawah dan dia masih bertahan di area itu sebenarnya ya. Dan sama kalau dari divergence-nya dia justru nggak ada ya di Ethereum ya. Tapi ini kita tetap tunggu aja ada shifting teman-teman ya di antara pergerakan si candlestick-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini dari dominance-nya itu masih didominasi dengan bearish candle. Nanti saya tinggal tunggu aja dia ada satu candle bullish yang bisa mendominasi untuk gebrakan pertama ya. Dari cycle-nya juga kalau misalnya kita lihat dari tanggal Desember ya. Bulan Desember kalau misalnya kita perhatiin juga di tanggal 15 Desember itu bulan Desember masih sideways saja untuk Ethereum-nya, dan kemudian nanti di bulan Januari itu baru mulai dia ngegas ke atas ya. Nah, kita tinggal tunggu aja apakah nanti beneran bulan Januari ya, ini Desember masih 15 candle dia sideways di sini aja. Mungkin masih bisa turun sampai ke level ini 3400-an gitu ya. Dan nanti baru dia di bulan Januari kita lihat apakah dia bisa up ke atas kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ke BNB dulu teman-teman ya. Gimana? Untuk BNB ini juga sama, dia berada di resistance yang kemarin major resistance yang bukan major, ini minor resistance yang di break sekarang jadi support ya. Dia ketahan di level itu yang nampaknya ini levelnya cukup di respect teman-teman ya. Dan kita lihat apakah dia bisa bikin swing di sini. Kalau bikin swing di sini dia masih bisa kejar ke level 622-nya kembali ya. Dan untuk buying area yang paling aman yaitu antara di level 450 sampai ke level 477. Kayak gitu ya, itu untuk BNB. Sekarang untuk Solana teman-teman ya. Solana bagaimana? Solana juga tergerus terus teman-teman ya. Sekarang dia sudah masuk ke level ini ya, demand teman-teman ya, di sebelah sini. Ini kalau misalnya kalian perpanjang teman-teman ya, ini kan range-nya tuh di atas sebenarnya, dari sini sampai sini. Kalau ambil limit point-nya tuh daerah sini gitu ya. Nah, di daerah sini ini menjadi area demand-nya, dan kita lihat dia sudah bikin swing di sini. Tinggal tunggu aja apa Solana tuh bisa bergerak di atas harga 173. Kalau dia bisa close di atas 173, maka akan kemungkinan dia bisa bergerak sampai ke level 200-an, balik lagi ke level 200-an. Ya, itu jadi yang kalian harus perhatikan di situ, oke? Dari segi divergence-nya belum ada terbentuk divergence, dan volumenya juga masih standar-standar aja, belum ada pergerakan yang atau volume yang cukup signifikan gitu ya. Itu untuk Solana seperti itu. Sekarang kita ke XRP teman-teman. Untuk XRP kita lihat demand areanya itu ada di level 0,7 sampai dengan 0,75 ya. Sekarang dia berada di dekat-dekat situ lagi, mau retest area demandnya lagi. Nanti kita tinggal lihat aja apakah dia di area demand ini bisa ke retest lagi. Dan ini bisa menjadi buying area juga yang bagus ya, 0,7 sampai 0,75 buat kalian yang mau beli si XRP. XRP juga sudah muncul bullish divergence calon-calon ya. Jadi kalian bisa perhatikan calon-calon bullish divergence sudah terbentuk di sini ya. Kalian nanti tinggal lihat aja ya. Level yang harus dihajar sama dia tuh 0,933 ya. Itu harus dia break di atas itu dan bisa close di atas itu, baru dia bisa oke. Seperti itu. Dan kalau misalnya dilihat dari cycle-nya juga teman-teman ya, XRP ini di tanggal 17 Desember itu dia bottoming ya. Bottoming 17 Desember. Kemudian dia mulai up lagi terus ya dari sampai bulan Januari ya. Sama, Januari itu lagi ibaratnya lagi bulannya up ya teman-teman. Jadi Desember mid sampai akhir ini untuk kita entry, kita nikmati ini di Januari. Harusnya sih seperti itu ya. Jadi nanti kalian tinggal atur aja strateginya seperti itu ya. Jadi saya di sini cuma mau info, di sini ada loh peluang gitu loh ya, nanti di bulan Januari kripto bisa naik lagi kayak gitu. Oke? Nah, itu aja teman-teman yang mau gue sharing ya, semoga bisa bermanfaat. Fokusnya sebenarnya cuma ke cycle-nya doang yang gue mau kasih tahu hari ini. Jadi kalian bisa aplikasikan cara gue yang tadi tuh di koin apapun yang kalian pengen coba lihat gitu ya. Entah seperti apa, gue yakin pergerakannya pun sama di Desember mid sampai akhir itu fase kalian entry. Nanti di Januari itu kalian tinggal terima profitnya aja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera.
Oke, jadi itulah penjelasan gue tentang cryptocurrency, teman-teman. Tadi kita sudah bahas semua chartnya juga ya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama buat kalian yang trading di cryptocurrency ya. Tetapi ingat ya, gue bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya bisa lebih optimal hasilnya ya. Apapun yang gue sharing di sini tuh hanya pandangan gue sebagai trader dari cryptocurrency ya. Jadi kalian harus sesuaikan lagi dengan trading management kalian masing-masing. Dan juga sekali lagi, kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian join aja di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya untuk join ada di description di bawah. Kalian tinggal klik aja link tersebut buat join. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di Telegram, ya, kemudian Facebook, Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, harap hati-hati. Gue sendiri pribadi tidak pernah punya program investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya nawarin kalian dengan return, iming-iming return yang tinggi, itu hati-hati. Jangan sampai tergiur dan nanti akhirnya kalian ketipu ya. Jangan sampai transfer intinya. Oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya selama itu berhubungan dengan kripto, saham, dan juga forex. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. So, kalian jangan malu-malu untuk komen aja langsung di bawah ya. Dan sampai sini dulu aja videonya, teman-teman. Sekali lagi thank you buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.